Halo semuanya, salam kenal. Gue Wawan Jumawan dari Cigondewa. Kali ini gue bawain kisah dari seseorang, sebut saja namanya Fikri, yang cuma mau ngirit nginep semalam, tapi malah ngerasa kayak ikutan uji nyali gratis di sebuah hotel diskonan. Seperti biasa, nama hotel dan lokasinya disamarkan ya. Tujuannya bukan buat menjatuhkan, tapi biar kita semua bisa ambil pelajaran. Tahun 2004, Fikri dan 3 sahabatnya, Bima, Raka, dan Arman, berangkat dari Jakarta ke Bandung buat menghadiri wisuda teman SMA mereka, Dani. Rencana mereka simpel, ke Bandung 2 hari 1 malam. Malam pertama nginep, besoknya wisuda, makan-makan langsung balik. Karena mereka berempat, butuh 2 kamar. Target, semurah mungkin, yang penting bisa tidur dan mandi. Yang ditunjuk buat ngurus tiket dan hotel, tentu saja Fikri. Dia yang pesan kereta cepat, dia yang booking hotel, dan dia juga yang nombokin duluan. Fikri buka aplikasi booking hotel, scroll, sampai matanya berhenti di satu nama yang akan kita sebut Hotel Kencana. Di aplikasi, bangunan gede, bintang 2, ada karpet di kamar, ada kolam renang, lokasi strategis, dekat area hits di Bandung. Harga normal sekitar Cepelin Pool, tapi lagi ada promo, turun jadi 90 ribuan per malam. 2 kamar, 1 malam, nggak sampai 200 ribu. Buat anak muda yang lagi irit, ini kelihatan kayak dilemas. Fikri sempat bandingin dengan hotel budget lain. Logikanya, aplikasinya resmi, hotelnya bintang 2, ada kolam renang. Masa iya para-para amat? Tanpa baca review panjang, dia langsung klik, pesan, bayar, beres. Hari H mereka naik kereta cepat. Baru ngobrol sebentar, tahu-tahu sudah sampai Bandung. Dari stasiun, mereka pesan taksi online ke hotel. Di dalam mobil, si sopir nanya, "Mas nginep di mana?" Fikri sebut nama asli hotel itu. Reaksi sopir, "Loh, itu yang katanya angker itu mas." Mereka ketawa, ngira bercanda. Bima nyeletuk, "Nggak apa-apa bang, sekalian uji nyali. Kalau horor, siapa tahu viral." Semua ikut ketawa. Padahal, itu bakal jadi kalimat yang mereka sesali nanti malam. Begitu mobil masuk area hotel, Fikri langsung ngerasa ada yang aneh. Di foto, cat hotel tampak putih dan bersih. Di dunia nyata, dindingnya kusam kehitaman, cat banyak yang mengelupas, kesan bangunan tua yang lama nggak diurus. Parkiran depan, kosong melompong. Nggak ada mobil, nggak ada motor. Masuk ke lobi, ruangan cukup besar. Sofa kayu berat, lantai marmer coklat tua, tapi udara di dalam penuh bau apek dan lembab. Beberapa kucing lewat santai di lobi. Di resepsionis nggak ada orang. Baru setelah dipanggil beberapa kali, muncul bapak-bapak dengan wajah lelah yang ngurus check-in tanpa senyum, tanpa basa-basi. Lift ada, tapi pintunya ditutup meja bulat. Artinya nggak berfungsi. Mereka naik tangga kayu. Setiap diinjak bunyinya, krek, krek. Di lantai 2, ada area duduk, ada pintu aula. Lalu lorong panjang dengan karpet yang baunya lembab. Di ujung salah satu cabang lorong, dekat jendela besar, Fikri melihat seorang wanita bergaun hitam duduk menghadap jendela, diam, tidak bergerak sama sekali. Fikri pikir itu tamu hotel, tapi dalam hati dia merasa ada yang janggal. Dari tadi posisinya tidak berubah sedikit pun. Mereka lalu masuk ke kamar. Fikri dan Bima di kamar 203. Raka dan Arman di kamar 218, agak jauh di seberang. Di kamar 203 layout standar, tapi spray putih sudah menguning. Kamar mandi berkerak, jendela buram menghadap kolam renang. Di kamar, setelah taruh tas, Raka buka aplikasi lagi dan baca review. Ternyata, rating hotel cuma 2, sekian. Banyak yang nulis soal kebersihan buruk. Sampai ada yang bilang, horor banget, nggak betah, kabur tengah malam. Fikri langsung nyesel. Mereka sempat coba ke resepsionis buat tanya refund. Jawabannya singkat dan dingin, tidak bisa.
Malam itu, mereka cuma bisa bilang, ya udah, semalam aja. Yang penting rame-rame. Menjelang sore mereka mutusin, udah terlanjur, mending kita manfaatin kolam renangnya aja. Mereka turun, ganti baju, dan langsung nyebur. Awalnya suasananya masih lumayan. Langit senja, masih agak terang. Kolam kosong, cuma mereka berempat. Tapi ketika langit mulai gelap, lampu kolam gak ada yang dinyalain. Area sekitar jadi gelap dan dingin. Dari jendela kamar-kamar di atas, cuma satu kamar yang menyala. Kamar mereka sendiri. Saat naik dari kolam, Bima sempat lihat satu hal. Di air yang gelap, seperti ada bayangan kecil yang bergerak di ujung kolam. Tapi ketika ditatap lama-lama, bayangan itu hilang begitu saja. Karena kamar mandi dekat kolam gelap dan jorok, mereka akhirnya bilas di kamar masing-masing. Di kamar 203, Fikri masuk kamar mandi. Bima duduk dekat jendela sambil nonton TV. Dari dalam, Fikri masih dengar suara TV dan tawa kecil. Begitu Fikri keluar, TV masih menyala, tapi Bima sudah nggak ada. Setelah ditelepon, ternyata Bima sudah lari ke kamar Raka dan Arman. Dia cerita tadi dia lihat ke kolam. Ada anak kecil yang lagi berenang. Di tepi kolam, ada seorang perempuan berdiri, seperti menunggu. Tiba-tiba, anak itu menunjuk ke arah jendela kamar mereka. Perempuan itu ikut menoleh ke atas dan menatap ke arah Bima. Senyumnya lebar, tapi aneh banget. Bima langsung kabur, nggak sempat matiin TV. Mereka ngumpul di kamar 218. Baru sebentar menenangkan diri, terdengar suara dari tembok sebelah. Raka iseng tempelkan telinga. Kayak ada yang nangis deh. Yang lain ikut pasang telinga. Tiba-tiba, Raka mukul tembok kenceng, bikin semua loncat kaget. Ternyata cuma ngerjain. Mereka marah, tapi juga ketawa. Raka lalu nengok keluar jendela dan langsung mundur. Saat mereka ikut lihat, di taman bawah yang gelap mereka melihat sosok putih berdiri tegak, seperti pocong, diam, enggak bergerak. Mereka buru-buru nutup gorden, mencoba mikir, paling cuma kain putih digantung. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar lagi ketukan, kali ini dari arah jendela. Bima nekat buka gorden, sosok putih tadi sekarang, tepat di depan jendela lantai 2. Bentuknya jelas pocong, tidak ada wajah yang terlihat. Semuanya tertutup kain. Tingginya sejajar jendela. Padahal mereka di lantai 2. Artinya sosok itu melayang. Mereka langsung teriak dan lari keluar kamar. Di lorong, mereka bantu Arman yang sempat jatuh. Saat itu mereka melihat ke arah aula. Pintu aula yang tadi tertutup kini terbuka. Dari dalam, keluar sosok wanita bergaun hitam yang tadi siang Fikri lihat di dekat jendela. Wajahnya seperti perempuan Belanda berumur 30-an. Ekspresinya datar, gerakannya halus, seperti melayang. Bukan berjalan, dia melewati lorong, melintasi pandangan mereka, lalu menghilang di belokan. Mereka semua refleks lari masuk ke kamar 203, mengunci pintu, dan gemetaran. Fikri lalu ingat, Dani seharusnya datang malam itu. Bima telepon Dani. Dani bilang, gua udah di hotel tapi sepi banget. Tadi gua naik lift, tapi malah kebawa ke lantai 3. Gelap semua. Padahal mereka lihat sendiri lift di lantai 2 terganjal meja, seakan gak dipakai. Tak lama kemudian, suara Dani di telepon kayak kaget. Lalu panggilan putus. Karena takut sesuatu terjadi, mereka nekat keluar dan menuju tangga. Di lorong, pintu-pintu kamar lain banyak yang terbuka. Tapi di dalamnya gelap dan kosong. Tidak terdengar suara apa-apa. Pintu aula terbuka lebar. Kamar luas dengan kasur-kasur ditumpuk. Suasana makin ganjil. Saat mereka hampir naik ke lantai 3, tiba-tiba Dani turun sendiri. Wajah pucat. Dia cerita lift mengantar dia ke lantai 3 yang gelap. Saat menyalakan senter, dia melihat kuntilanak berdiri di tengah ruangan. Dia teriak, lari cari tangga turun. Mereka semua nggak pikir panjang lagi. Turun ke lobi, lari keluar, dan naik mobil Dani.
Malam itu, mereka nongkrong dulu di dagu atas, berusaha nenangin diri. Akhirnya, mereka numpang nginap di hotel tempat keluarga Dani menginap. Besok paginya, setelah wisuda, mereka harus balik sebentar ke Hotel Kencana buat ambil barang dan ponsel Fikri yang ketinggalan. Kali ini resepsionisnya orang lain, lebih muda. Mereka ditemani naik ke kamar. Begitu masuk, Fikri refleks lihat ke jendela. Kolam renang di bawah yang kemarin masih cukup bersih, sekarang airnya hijau pekat, penuh lumut. Terlihat seperti lama tidak dipakai. Sulit dipercaya perubahan kayak gitu terjadi cuma dalam semalam. Mereka ambil barang, check out, dan pergi tanpa menoleh lagi. Yang jelas setelah kejadian itu, Fikri bertekad, lain kali review dulu diskon belakangan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu pernah ngalamin zong nginep di hotel, foto di aplikasi bagus, aslinya bikin nyesel, boleh share pengalamanmu di kolom komentar. Tanpa perlu nyebut nama hotel. Ya, sampai ketemu lagi di cerita Kang Wawan Jumawan berikutnya ya guys. Jangan takut bercerita, karena di sini kamu nggak sendirian.